Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk kali ini kita akan coba membahas mengenai soal persamaan trigonometri. Jadi ini masuknya materi matematika minat ya, kelas 11. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas soalnya. Nah, ini soalnya terlihat sulit. Terlihat sulit tetapi sebetulnya penyelesaiannya mudah kalau saya tunjukkan ya. Nah, teman-teman bisa pause dulu video ini jika ingin mengerjakan soalnya, tetapi kalau misalkan tidak mau ya nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita kan punya nih ya, persamaan trigonometrinya adalah seperti ini. Akar 2 cos 2x dikurang sepertiga pi itu sama dengan 1. Lalu kita disuruh untuk menyimpulkan atau mencari himpunan penyelesaiannya untuk intervalnya 0 sampai 2 pi ya. Berarti di sini kita akan menggunakan satuannya apa? Satuannya radian ya. Kita akan menggunakan satuannya radian. Baik, kita tulis dulu persamaannya. Kita tulis ya. Persamaannya yaitu akar 2 cos 2x minus sepertiga pi sama dengan 1 ya. Untuk intervalnya di 0 sampai 2 pi. Oke, seperti itu. Nah, kita kita kan tahu bahwa untuk menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, terutama untuk kasus kali ini adalah persamaan trigonometri cos, maka kita harus mengubah dulu sedemikian rupa cosnya itu agar bentuk persamaannya ini mengikuti persamaan umum daripada persamaan trigonometri, yaitu untuk cos adalah cos x itu sama dengan cos alfa. Nah, kita harus mengubah sedemikian rupa sehingga persamaan trigonometri ini ya, ini mungkin saya tuliskan dalam pakai pen yang lain ya, warna yang lain ya. Persamaan trigonometrinya kan persamaan umumnya cos x sama dengan cos alfa ya. Maka dengan seperti ini, cos x sama dengan cos alfa, kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan cara yaitu metode yang pertama, x itu sama dengan alfa plus, karena ini pakainya radian ya, 2pi dikalikan dengan k. Atau x sama dengan minus alfa ditambah dengan 2pi dikalikan dengan k. Nah, ini jadi kita bisa menyelesaikan kalau misalkan kita punya persamaan trigonometri dengan bentuk seperti ini ya, dengan bentuk seperti ini, maka ya itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode x sama dengan alfa plus 2 pi k atau x sama dengan minus alfa plus 2 pi k dikalikan dengan k, di mana k ini adalah ya, k adalah anggota bilangan bulat. Oke. Nah, tapi kan pada persamaan yang kita punya sekarang nih, ini tidak mengikuti bentuk umumnya, maka kita harus mengubah persamaan ini menjadi bentuk umumnya. Oke? Oke? Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke soalnya. Jadi berarti kita harus mengubah persamaan ini menjadi bentuk umumnya. Ya, kita ubah. Sekarang kita ubah. Nah, persamaannya kan akar 2 cos, akar 2 dikali cos 2x minus sepertiga pi sama dengan 1. Nah, ini kan berarti sama saja dengan akar 2 dikalikan dengan cos 2x minus sepertiga pi sama dengan 1. Berarti ya, akar 2 ini bisa kita pindah ruaskan ke kanan ya, menjadi cos 2x minus sepertiga pi sama dengan 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2 bisa kita rasionalkan menjadi cos 2x minus sepertiga pi sama dengan setengah akar 2 ya. Ini bisa kita rasionalkan seperti ini. Nah, selanjutnya ingat ya bahwa untuk ruas kiri udah bener lah ya. Cos x itu sudah benar. Kita bisa pakai ini ya, 2x minus sepertiga pi ya, walaupun memang tidak benar-benar x gitu ya. Karena kan kalau di ininya tuh x gitu ya. Kalau di persamaan umumnya kan
X gitu ya, cos X gitu. Nah, kita di sini punyanya 2X minus sepertiga Pi. Nah, itu tidak apa-apa sebetulnya. Yang penting di ruas kiri ini mengandung nilai X. Oke, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Yang penting di ruas kirinya itu mengandung nilai X. Nah, sekarang ya, yang kanan yang belum benar. Kita kan maunya nilainya cos alpha, ya. Atau at least bernilai cos gitu ya. Dalam bentuk cos, bukan dalam bentuk nilai seperti ini gitu ya. Nah, maka kita harus ubah ya. Kira-kira setengah akar 2 itu nilai dari cos berapa ya? Ya dengan mudah kita bisa simpulkan ya, tinggal lihat tabel trigonometri ya, cos 2x minus sepertiga pi ya itu akan sama dengan cos berapa nih? Setengah akar 2. Cos 45 derajat gitu ya. Nah, 45 derajat atau dalam bentuk radian dapat kita tuliskan yaitu cos dari pi per 4. Pi per 4. Nah, kita sudah punya nih persamaan trigonometri yang mengikuti persamaan umumnya, yaitu cos X sama dengan cos alpha. Maka di sini kita identifikasikan yang bertindak sebagai X itu yang mana ya? Yang bertindak sebagai X adalah yang ini. 2X minus sepertiga pi ya. Berarti X ini adalah 2X minus sepertiga pi. Nah, sedangkan alfanya apa? Alfanya berarti ya ini, pi per 4. Kan cos alfa, berarti alfanya di dalam ini. Berarti alfanya adalah pi per 4. Nah, ingat lagi bahwa rumus umumnya untuk menyelesaikannya itu, rumus umumnya adalah ini nih ya. X sama dengan alfa plus 2pi kali K atau X sama dengan minus alfa plus 2pi kali K. Nah, ini sebetulnya kita tinggal memasukkan nilai X yang ini dengan alfa yang ini ya. Nah, kita coba masukkan, berarti nanti jadinya untuk penyelesaian yang pertama ya, nanti jadinya 2X minus sepertiga pi itu akan sama dengan pi per 4 ya, ditambah 2pi K ya. 2pi kali K kan sama aja dengan 2pi K. Nah, untuk persamaan yang kedua, untuk penyelesaian yang kedua maksudnya, itu berarti jadinya 2X minus sepertiga pi sama dengan minus pi per 4 plus 2pi K ya. Ini udah sesuai ya. Tinggal kita menyalin daripada penyelesaian yang ini. Maksudnya mengganti nilainya dari penyelesaian yang pertama ini dengan penyelesaian yang kedua ini. Oke. Nah, maka tugas kita selanjutnya adalah untuk menyederhanakan bentuk ini sampai paling sederhananya. Jadi kita harus menyederhanakan ini dalam bentuk paling sederhananya. Nah, ini kan pi bisa kita pindah ruaskan ke kanan ya. Sepertiga pi, kita mulai dari yang ini dulu ya. Nah, sepertiga pi ini kan bisa kita pindah ruaskan ke kanan. Jadinya 2X sama dengan pi per 4 ditambah sepertiga pi ya. Sepertiga pi ditambah 2pi K. Nah, 2X sama dengan pi per 4 ditambah sepertiga pi. Kira-kira berapa nih? Ya. Ini kan sama saja dengan pi per 4 ditambah pi per 3 ya. Ini kan 1 dan pi ini kan nilainya sama-sama di atas ya kan. Berarti bisa kita kali, jadi 1 dikali pi, jadinya pi per 3. Nah, pi per 3 ditambah 2pi K ya. Berapa pi per 4 ditambah pi per 3? Ya tinggal samakan penyebut. Nanti akan didapatkan yaitu nilainya adalah 7 pi per 12 ditambah 2pi K. Apakah bisa kita sederhanakan lagi? Bisa. 2-nya kita pindah ruas nih. Jadinya X sama dengan 7pi per 12 ditambah 2pi K dibagi dengan 2. Yang mana ini akan menghasilkan sama saja kan dengan seperti ini ya. Saya bisa tuliskan 7pi per 12 dibagi 2 ditambah dengan 2pi K per 2. Ya, ini jadinya X sama dengan 7pi per, ini kan jadinya ini dikali nih. Ini dikali dengan yang ini. Jadinya 24 ditambah dengan ini coret-coret jadinya pi K. Nah, maka ini sudah dalam bentuk paling sederhananya. Sekarang kita ubah yang ini dalam bentuk paling sederhananya ya.
Nah, ini kan berarti 2X sama dengan minus Pi per 4 ditambah dengan langsung aja Pi per 3 ya. Ditambah 2Pi K ya. Nah, ini akan menghasilkan nilainya adalah Pi per 12 ya. Menghasilkan nanti Pi per 12 ditambah 2Pi K ya. Ini biar tidak terlalu lama, bisa pakai kalkulator, ini juga bisa ya. Nah, terus kita ini 2-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan, kita bagi jadinya X sama dengan, langsung saja ya, Pi per 24 ya, ditambah Pi per K. Nah, maka ini kita sudah punya bentuk umumnya nih. Saya pindahkan ke sini ya. X sama dengan Pi per 24 plus Pi K. Nah, maka di sini kita sudah punya penyelesaiannya ya, dalam bentuk paling sederhana. Selanjutnya, kita uji K-nya ya. Kita uji K-nya sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan nilai daripada X-nya ini untuk intervalnya 0 sampai dengan 2Pi ya. Kita misalkan pakai penyelesaian yang pertama dulu nih. Kita pakai penyelesaian yang pertama. Kita uji dengan menggunakan nilai K-nya sama dengan 0 ya. Kalau misalkan K sama dengan 0, ini berarti kan jadinya ya X sama dengan 7Pi per 24 plus Pi kali 0. Angka berapapun dikalikan 0 berarti akan sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 7Pi per 24. Nah, penyelesaian ini apakah masuk kepada intervalnya? Ya, intervalnya kan 0 sampai dengan 2Pi. Ini adalah 7 per 24Pi. Nah, ini masuk-masuk ya teman-teman. Kenapa? Karena 7 per 24Pi itu akan bernilai 1, ya, 0, ya bahkan 0, sekian lah, 0, sekiannya Pi. Nah, maka ini masih masuk dalam intervalnya. Kan intervalnya 0 sampai 2Pi ini nilainya 0, berapa lah gitu. 0, berapanya Pi lah gitu ya. Oke ya, seperti itu. Nah, berarti ini masuk ya, ini masuk. Sekarang kita uji untuk nilai K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, ya berarti 7Pi per 24 ditambah Pi kali 1. Pi kali 1 ya Pi. Berarti 7Pi per 24 plus Pi. Ya, berapa nilainya? Ya, tinggal samakan penyebut. Nanti dapat nilainya adalah 31 Pi per 24. Nah, ini nilainya berapa nih? Ya, nilainya pasti dia akan bernilai 1, berapanya Pi gitu ya. 1, sekiannya Pi. Nah, intervalnya kan maksimal 2Pi. Ya, berarti masih masuk ke dalam penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya, maka ini selesai. Ini masuk gitu ya. Nah, kalau misalkan kita uji nih untuk K-nya sama dengan minus 1 ya. X-nya berapa ya? X-nya berarti 7Pi per 24 minus Pi gitu. Nah, ini kalau misalkan samakan penyebut jadinya 7Pi per 24 minus 24 Pi per 24 gitu ya. Ya kan sama saja nih, kalau kita coret-coret jadinya minus Pi juga. Ya, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita misalkan kerjakan ini jadinya 7 dikurang 24. Jadinya adalah minus 17 Pi per 24. Nah, ini masuknya adalah nilainya negatif ya. Nah, negatif itu tidak diperbolehkan ya, maksimal adalah 0 gitu. Maka ini tidak masuk dalam intervalnya. Maka itu bukan nilai yang kita cari. Maka yang untuk persamaan, untuk penyelesaian yang pertama kita mendapat nilai X-nya itu adalah 7Pi per 24 dan 31Pi per 24. Oke, kita dapat 2 solusi ya dari penyelesaian yang pertama. Nah, ini bisa diuji lagi ya. Sebenarnya bisa diuji lagi nih untuk penyelesaian yang pertama gitu ya. Tapi ya memang kalau misalkan terus diuji ya dapatnya cuma 2 doang nih penyelesaiannya, cuman si 7Pi per 24 dan 31Pi per 24. Nah, sekarang jadi bisa diuji gitu. Nah, sekarang kita coba dengan metode yang sama, kita pakai ke penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan Pi per 24 ditambah Pi per K. Nah, kita uji untuk K-nya sama dengan 0, berarti ini nilainya akan sama dengan
Ini kan K-nya sama dengan 0, berarti Pi kali 0. Hilang gitu ya. Berarti Pi per 24. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti nilai X-nya adalah Pi per 24. Ya, ini kan berarti 0, sekian lah ya, atau berapa begitu. Nah, maka ini masih masuk ke dalam penyelesaiannya ya. Ini masih masuk ke dalam penyelesaiannya. Selanjutnya untuk K-nya sama dengan 1 misalkan. Berarti kan X-nya itu akan sama dengan Pi kali 1. Ya berarti Pi ya. Berarti Pi per 24 ditambah dengan Pi. Berarti ini sama saja dengan 25 Pi per 24 atau nilainya 1, sekian Pi lah ya. 1, sekian Pi. Maka ini masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Karena kan yang diperbolehkan maksimal adalah 2 Pi seperti itu. Nah, ini bisa diuji lagi dengan menggunakan K yang lainnya. K sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Tapi ya kita hanya akan mendapatkan penyelesaiannya hanya 2 ini saja ya untuk penyelesaian yang kedua ini. Nah, maka kita bisa dapatkan ya himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, yang tadi saya contreng-contreng ini. Nah, kalau misalkan kita tuliskan berarti himpunan penyelesaiannya adalah ya, kita urutkan dari yang terkecil berarti Pi per 24 dulu, Pi per 24, lalu ada 7 Pi per 24 ya, 7 Pi per 24. Lalu kita punya nilainya adalah 25 Pi per 24. Lalu kita juga punya nilainya adalah 31 Pi per 24. Oke. Nah, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi ternyata mudah ya teman-teman, tidak terlalu sulit ya, harus yang bagaimana-gimana. Kita tinggal melihat rumus umumnya. Kita yang perlu diingat atau yang perlu dipahami adalah rumus umum dan penyelesaiannya ya. Dan penyelesaian-penyelesaiannya itu aja yang sebetulnya perlu diingat atau perlu dipahami dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Mau sesusah apapun, pasti kalau misalkan ingat rumus umumnya, kita ingat bentuk umumnya, terus kita ingat juga penyelesaian-penyelesaiannya, maka soal-soal sesulit apapun akan bisa diselesaikan. Oke? Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.